Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dandi Muhammad Anwar. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Rohman Agus Jatnika, STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, dan teman-teman yang sudah menonton video ini yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami semua kesehatan beserta karunia-Nya dan mudah-mudahan selalu dalam lindungannya. Alhamdulillah, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami berlima yang beranggotakan yang pertama ada Dandi Muhammad Anwar, saya sendiri. Yang kedua ada Dep Yosapat BS. Yang ketiga ada Latifah Juliana. Yang keempat ada Siti Hartati Lubis, yang kelima ada Suci Nur Intan. Di sini kami membahas dan menjelaskan modul 3 mengenai perilaku individu dan pengaruhnya terhadap organisasi pada tugas fokus group discussion kelas teknik industri karyawan 19A. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh Saudari Suci Nur Intan. Kepada Saudari Suci Nur Intan, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai Industri 5.0. Konsep revolusi Industri 5.0 adalah konsep yang secara fundamental dapat mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu dengan yang lain. Pada era 5.0, industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin, dan data. Semua sudah ada di mana-mana, dikenal dengan istilah Internet of Things atau IoT. Industri 5.0 telah memperkenalkan teknologi produksi massal yang fleksibel, mesin akan beroperasi secara independen atau berkoordinasi dengan manusia, mengontrol proses produksi dengan melakukan sinkronisasi waktu, dengan melakukan penyatuan dan penyesuaian produksi. Salah satu karakteristik unik dari Industri 5.0 adalah pengaplikasian kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau bisa disebut sebagai AI. Selanjutnya, pembahasan mengenai Society 5.0. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep yang ada sebelumnya. Society 5.0 era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Dalam Society 5.0 di mana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi, dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Mungkin itu pemaparan materi dari saya. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Suci Nur Intan yang telah memaparkan materi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dep Yosapat. Kepada Saudara Dep Yosapat, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Terdapat beberapa pertanyaan untuk kelompok 15, yaitu yang pertama, pertanyaannya, dalam hubungannya dengan pengelolaan organisasi, mengapa seorang manajer terlepas dari level manajerialnya harus memiliki kemampuan hubungan antar manusia? Jawabannya yaitu manajer sebuah organisasi secara hierarkis pada dasarnya bisa dibedakan menjadi 3 kelompok. Manajer tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. Pengelompokan ini membawa konsekuensi pada keterampilan yang harus dimilikinya. Misalnya, manajer tingkat atas, karena skop yang dimana sangat luas dan bervariasi, dituntut lebih banyak memiliki keterampilan konseptual. Demikian sebaliknya
Manajer tingkat bawah dituntut lebih memiliki keterampilan teknikal karena skopnya yang relatif sempit. Meski demikian, terlepas dari level manajerialnya, setiap manajer dituntut memiliki keterampilan hubungan antar manusia yang sama. Hal ini disebabkan karena dimanapun posisi seorang manajer, dia pasti selalu berhubungan dengan manusia lain, entah sebagai bawahan, atasan, teman kerja, ataupun relasi di luar organisasi. Tingginya interaksi antar manusia inilah yang menjadi alasan mengapa seorang manajer dituntut memiliki keterampilan hubungan antar manusia. Mengingat sekali lagi, manusia memiliki peran sentral dalam kehidupan sebuah organisasi. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dev Yosafat yang telah memaparkan materi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Latifah Juliana. Kepada Saudari Latifah Juliana, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Selanjutnya adalah apakah kepribadian tidak bisa diubah? Jika kita melihat faktor pembentukan kepribadian yaitu faktor keturunan, maka bisa dikatakan bahwa kepribadian seseorang tidak bisa berubah. Hanya saja pembentukan kepribadian seseorang bukan hanya faktor keturunan, tetapi juga faktor lingkungan dan situasi. Oleh karena itu, kepribadian seseorang sesungguhnya bisa berubah, namun harus diingat bahwa perubahan tersebut tidak terjadi dalam waktu pendek. Sebaliknya, perubahan terjadi secara gradual dalam waktu lama dan bahkan kadang-kadang tidak teramati. Penjelasan ini mengandung pengertian bahwa seseorang manajer sesungguhnya bisa merubah kepribadian seorang karyawan jika memang menghendakinya, dan perangkat-perangkat untuk merubah kepribadian cukup tersedia dalam disiplin ilmu psikologi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Latifah Juliana yang telah memaparkan materi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Siti Hartati Lubis. Kepada Saudari Siti Hartati Lubis, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Soal yang ketiga, jika terdapat seorang manajer yang pekerjaannya begitu luas dan kompleks, masih perlukah manajer memahami sikap seorang karyawan? Nah, maka jawabannya, sesibuk apapun tugas seorang manajer, memahami sikap karyawan merupakan tugas seorang manajer yang tidak bisa ditinggalkan. Bahkan, tidak bisa didelegasikan karena sikap kerja karyawan akan mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja mereka. Paling tidak, ada 4 alasan mengapa sikap karyawan harus dipahami dengan baik. Yang pertama, pada situasi tertentu, sikap seorang berpengaruh terhadap perilaku individu orang tersebut. Yang kedua, dalam konteks pekerjaan, membangun sikap kerja positif sangat berguna bagi alasan kemanusiaan. Yang ketiga, banyaknya organisasi yang dengan sengaja mendesain program untuk menciptakan sikap positif untuk membangun citra organisasi. Dan yang terakhir, sikap seorang memainkan peran penting dalam studi perilaku organisasi, khususnya teori motivasi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Hartati Lubis yang telah memaparkan materi. Untuk kesimpulan, saya sendiri yang akan menjelaskan. Kesimpulan, jadi Industri 5.0 adalah industri yang mulai menyentuh dunia virtual berbentuk konektivitas manusia, mesin, dan data, sehingga dalam praktiknya manusia pun memasuki era Societe 5.0. Societe 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalankan kehidupan. Oleh sebab itu, studi mengenai perilaku individu dan pengaruhnya terhadap organisasi sangat diperlukan untuk menyeimbangkan konektivitas manusia dengan mesin dan data agar dapat memasuki era industri 5.0 dan Society 5.0.
Itulah pembahasan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.